Pada tahun 312 sebelum Masehi, seorang pedagang kaya bernama Zeno memulai perjalanannya dari Fenisia menuju Pireus, Yunani. Sayangnya, musibah datang tanpa diduga. Kapal yang ia tumpangi karam, hampir seluruh hartanya hilang. Dalam kesedihan dan frustasi, Zeno terus berjalan menuju sebuah toko buku di Athena. Di sana, ia menemukan karya-karya filosofi, salah satunya dari Socrates. Ia sangat terkesan dan bertanya kepada para penjaga toko, "Di mana saya bisa menemukan orang-orang seperti ini?" Dengan kebetulan yang luar biasa, seorang filsuf bernama Krates dari Thebes lewat di depan toko. Para penjaga toko langsung menunjuk ke arah Krates. Sejak saat itu, Zeno mulai berguru kepada Krates, bertransformasi menjadi seorang filsuf, dan mendirikan ajaran yang masih dikenang hingga 23 abad kemudian, Stoikisme. Kenapa ajaran Stoikisme tiba-tiba menjadi begitu populer? Bisa jadi karena dunia kita yang serba cepat ini. Coba deh lihat aja di media sosial. Setiap detik feed Instagram di-refresh, Twitter penuh dengan berita baru, dan TikTok nggak ada habisnya dengan tren baru. Semua tampak sempurna, serba menyenangkan. Selebgram jalan-jalan ke luar negeri, hangout di kafe keren, setiap hari kayaknya selalu ada hal baru. Lihat semua itu, perasaan iri dan frustasi mulai muncul begitu saja, ya kan? Dan bukan cuman itu. Kita juga bisa merasa marah dan kecewa melihat berita tentang kebocoran data pribadi, tentang para sultan yang bisa beli Lamborghini kapan aja, sementara kita cuma bisa berharap menang di Bitcoin, atau main slot berharap jadi kaya. Ada juga berita yang bikin hati kita hancur, seperti sepasang orang tua yang ditemukan sudah tidak bernyawa di rumah mereka. Jasadnya sudah membusuk, tak ada perhatian dari anak-anak dan keluarga. Ini yang jadi alasan kenapa Stoikisme muncul kembali. Stoikisme mengajarkan tentang pengendalian diri. Dunia ini boleh ngomong apa aja tentang kita, mau itu negatif atau positif, kita nggak bisa kontrol itu semua. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita, reaksi kita terhadap keadaan. Zeno, lebih dari 2000 tahun lalu, sudah sadar betul kalau banyak orang merasa depresi dan frustasi karena hidup tidak sesuai harapan. Ia tahu bahwa orang-orang butuh pengajaran yang bisa mengubah cara pandang mereka, yang bisa memberikan motivasi untuk hidup. Maka, Zeno mendirikan sekolah Stoikisme di Athena, yang bernama Stoa Poikile. Stoa berarti orang-orang yang menghidupi ajaran Stoikisme, dan Poikile berarti tiang-tiang bercat. Yang menarik adalah, sekolah ini terbuka untuk masyarakat umum, tidak seperti sekolah filsuf lainnya, yang hanya untuk kalangan tertentu. Zeno ingin pengajarannya dapat diterima oleh semua orang, untuk membantu mereka hidup lebih baik. Ajaran Stoikisme dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Logika, yang mengajarkan tentang persepsi kita terhadap keadaan dan cara kita berpikir. 2. Fisika, ilmu pengetahuan dan alam semesta, untuk memahami dunia di sekitar kita. 3. Etika, cara kita menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan. Jika kita bisa mempraktikkan ketiga hal ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai kebijaksanaan sejati. Inilah tujuan utama Stoikisme, mengendalikan emosi kita, menyelaraskan pikiran kita dengan alam, dan merespon kehidupan dengan bijaksana. Namun Zeno sendiri tidak meninggalkan tulisan-tulisan yang bisa kita baca. Yang ada hanyalah kutipan-kutipan dari murid-muridnya dan penulis-penulis lainnya. Zeno meninggal pada tahun 262 sebelum Masehi di usia 72 tahun, namun ajaran Stoikisme terus hidup, diteruskan oleh banyak filsuf, termasuk Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Mari kita mulai dengan Seneca, sang guru. Seneca lahir di Cordoba, Hispania pada tahun 4 Masehi dari keluarga terpandang. Sejak muda, dia mendapat pendidikan yang bagus di Roma dan dipelajari ajaran Stoikisme. Seneca juga terkenal dengan karirnya di dunia politik. Namun hidupnya tidak selalu mulus. Dia pernah dijatuhi hukuman pengasingan oleh Kaisar Caligula dan kembali ke Roma setelah beberapa waktu. Meskipun banyak cobaan dalam hidupnya, karya-karya Seneca masih memberi motivasi hidup hingga sekarang. Lalu ada Epictetus, sang mantan budak. Dia lahir di Hierapolis, Yunani,
dan dijual sebagai budak di masa mudanya. Epictetus hidup di bawah kekuasaan tuan yang kejam, yang membuatnya menderita. Namun dari situ dia belajar banyak hal. Dia akhirnya bebas setelah kematian Nero dan mendirikan sekolah filosofi di Nekropolis, Yunani. Ajarannya tentang daya tahan dan ketahanan mental menginspirasi banyak orang hingga kini. Bahkan Kaisar Hadrian dikabarkan pernah menjadi muridnya. Dan akhirnya kita sampai pada Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf. Marcus Aurelius dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan juga filosofi stoikismenya. Sebagai kaisar Roma, dia memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan menulis karya terkenal Meditations yang berisi pemikiran-pemikirannya yang sangat menginspirasi banyak orang. Ia belajar untuk menerima kenyataan hidup dengan penuh ketenangan, meskipun ia menghadapi banyak tantangan, seperti penyakit dan kehilangan orang-orang terdekatnya. Karya Meditations berisi ajaran-ajaran stoikisme yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. 2. Jangan terpengaruh oleh pandangan orang lain atau keadaan yang kita hadapi. 3. Terimalah kenyataan hidup dengan bijaksana dan terus berkembang meskipun tantangan datang. Jadi itulah sekilas tentang stoikisme dan bagaimana ajarannya masih relevan hingga sekarang. Kita bisa belajar banyak dari cara pandang dan ketenangan batin yang diajarkan oleh para filsuf besar ini. Jadi jika hidup terasa penuh dengan tekanan, cobalah untuk mengingat ajaran stoikisme. Yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita merespon hidup. Ingat, kita punya kekuatan untuk mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.